Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian buat kita semua dalam ibadah selamat pagi Roh Kudus. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman yang singkat ini, firman yang sederhana ini sungguh mengajarkan saya dan saudara di pagi hari ini. Kalau kita mau berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengajarkan, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu kamarmu, tutuplah matamu, lipatlah tanganmu, dan berdoalah. Baik saudara berdoa lewat mulut ini, baik saudara berdoa melalui pujian dan penyembahan, baik saudara hanya bisa berdoa dengan air mata karena beban berat hidup yang begitu berat, Tuhan akan mendengar. Bapa kita akan mendengar setiap doa-doa kita. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita lagi sedang menghadapi permasalahan kehidupan, kalau bisnis kita lagi sulit, kalau ekonomi kita lagi sulit, kalau dagangan kita lagi sepi, saudara gak usah pusing, saudara gak usah uring-uringan, saudara gak usah mempersalahkan siapapun, apalagi mempersalahkan diri sendiri. Wah, ini apa jangan-jangan saya ada sial ya? Apa jangan-jangan saya nggak kasih perpuluhan ya? Apa jangan-jangan saya nggak kasih persembahan ya, saudara? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan selalu punya pikiran yang negatif tentang diri sendiri. Kalau usaha kita lagi sulit, ekonomi kita lagi sulit, dagangan kita lagi sepi, rumah tangga kita lagi bermasalah, pelayanan kita lagi bermasalah, bahkan kita belum bisa bayar kontrakan, belum bayar cicilan, suami kita lagi sulit berubah, suami kita marah-marah terus di rumah, istri kita marah-marah terus, bahkan anak-anak kita cenderung melawan orang tua. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan kita terprovokasi, jangan kita mau terkonfrontir. Ada satu cara yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan pagi hari ini. Saudara dan saya masuklah ke kamar, kunci pintunya, tutup matanya, lipat tangannya, dan berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa, Tuhan berkatilah suamiku, ubahkanlah hati suamiku yang kasar. Dia sering kasar terhadap saya, Tuhan. Dia udah gak peduli terhadap saya. Bahkan dia sudah punya wanita idaman lain. Dia sering gak memperhatikan saya dan anak-anak saya. Sebaliknya juga gitu suami-suami. Jangan kasar sama istri. Kalau istrinya bawel, istrinya ngomel, istrinya boros, jangan pukul istrimu. Masih ada cara yang lebih elegan, cara yang Tuhan sediakan. Masuk kamar, kunci pintu kamar, tutup mata, lipat tangan, dan berseru dengan air mata. Boleh, saudara. Kalau saudara udah gak bisa berdoa karena tekanan beban berat hidup yang sangat memberatkan, cukup nangis saja. Saudara nangis, Yesus, Tuhan Yesus tahu saudara, tangisan saudara yang pertama, isakan tangis saudara, tarikan dari isakan tangis saudara yang pertama. Tuhan tahu suamimu kasar, tarikan yang kedua. Tuhan tahu kita belum bayar cicilan-cicilan. Waktu tangisan kita ketiga, Tuhan tahu sakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kalau Bapak, Ibu, Saudara sedang punya masalah, kalau Bapak, Ibu, Saudara sedang punya pergumulan, kalau saudara sedang menghadapi rintangan, cobaan, badai kehidupan yang sangat memberati kehidupan kita, please
Don't tell to anybody. Jangan cerita kepada siapapun. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya masalah, masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, berdoa. Yesus, Yesus tolong, anakku butuh biaya untuk uang sekolah. Tuhan Yesus tolong, aku harus bayar kontrakan rumah. Tuhan Yesus tolong, aku ingin membiayai gereja ini. Tuhan Yesus tolong. Maka firman Tuhan berkata, Bapamu yang di sorga akan melihat dan mendengar serta menjawab doa-doa saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini penuh dengan anugerah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya penuh dengan anugerah Tuhan. Semuanya sama-sama katakan dengan saya. Taruh tangan kanan dada di dada seperti ini. Semua yang menyaksikan Facebook, taruh tangan kanannya di dada seperti ini. Dan ikuti apa kata-kata saya. Hidup saya penuh dengan anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi, hidup saya penuh dengan anugerah Tuhan. Ayo katakan dengan iman, hidup saya penuh dengan anugerah Tuhan. Keluarga saya penuh dengan anugerah Tuhan. Bisnis saya penuh dengan anugerah Tuhan. Pelayanan saya penuh dengan anugerah Tuhan. Dagangan saya penuh dengan anugerah Tuhan. Sekolah saya penuh dengan anugerah Tuhan. Amin. Terus katakan, saya disayang Tuhan. Saya dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hidup saya disertai Tuhan Yesus. Hidup saya dijagai oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan doa saya didengar oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, salah satu alasan mengapa saya masih bertahan mengadakan ibadah selamat pagi Roh Kudus, di mana orang tidur, di mana orang sedang beristirahat, tetapi kita bangun pagi-pagi, karena saya ingin menyampaikan isi hatinya Tuhan, bahwa kalau kita sedang lagi bergumul, kita sedang menghadapi masalah, seberat apapun masalah kita, yang namanya masalah tetaplah masalah. Apa artinya yang masalah tetaplah masalah? Artinya adalah setiap masalah seberat apapun pasti ada tanggal kadar luasanya. Masalah pasti berlalu. Dalam hidup ini tidak ada yang kekal kecuali Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gak usah takut. COVID ini akan menjadi catatan sejarah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dulu pernah ada COVID-19, tetapi dulu juga hidup kami disertai, dijagai, dilindungi, dibimbing, dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat bersaksi. Dulu rumah tangga saya bermasalah, tetapi Tuhan Yesus penolong hidup saya. Dulu bisnis saya sedang bermasalah, tetapi Tuhan Yesus yang menolong saya. Dulu tanah saya, rumah saya, properti saya tidak bisa terjual, tetapi Tuhan Yesus yang memberkati hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu pusing, jangan terlalu fokus, jangan terlalu diberikan perhatian terhadap masalah-masalah beban berat hidup kita. Semua manusia di muka bumi ini punya masalahnya masing-masing. Setiap kita, baik pendeta, gembala jemaat, gereja, kaum politisi, pejabat, selebriti, apapun juga, setiap kita pasti punya pergumulan, punya permasalahan. Tetapi jangan lupa, kita masih punya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita setiap harinya. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan mengecewakan kita, Dia tidak akan melupakan kita, Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi justru sebaliknya, Yesus akan menyertai kita, Yesus akan membimbing kita, Yesus akan memelihara hidup kita, Yesus akan mendengar doa kita, Yesus akan menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan Yesus akan menyediakan banyak anugerah serta mujizat kesembuhan bagi hidup orang percaya yang berseru, memanggil, dan bersandar hanya kepadanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman yang sederhana ini, firman yang singkat ini berguna dan dapat menjadi berkat bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya.